wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamir Jabi, NPM 19210008, Prodi PAI 6. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Langsung saja ke materi pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik media dan teknologi pembelajaran PAI. Menurut Azhar Ar-Rashid, media pendidikan memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dewasa. Ini dikenal sebagai hardware, perangkat keras, yaitu suatu benda yang dapat dilihat, didengar, atau diraba dengan panca indera. Nah, yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian non-fiksi yang dikenal sebagai software, perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan kepada peserta didik. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar baik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, yang keenam, media pendidikan dapat digunakan secara massal, misalnya radio, televisi, maupun kelompok besar dan kelompok kecil, misalnya film, slide, video, ataupun perorangan, misalnya modul komputer, radio, kaset, dan video, dan recorder. Nah, selanjutnya yaitu berikut karakteristik media yang bisa digunakan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis merupakan salah satu media visual yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi ke penerima informasi. Media grafis dapat berfungsi untuk menarik perhatian, memperjelas pesan, dan mengilustrasikan pesan. Media grafis merupakan media sederhana yang harganya relatif murah dan ada beberapa contoh di dalamnya. Yang pertama yaitu chart atau bagan. Chart atau bagan merupakan media yang dapat menyajikan informasi secara visual yang biasa berisi perkembangan, ringkasan, dan hubungan dari suatu proses. Dalam media chart atau bagan sering juga ditemukan media visual lainnya seperti gambar, diagram, ataupun kartun. Yang kedua yaitu gambar atau foto. Gambar dan foto merupakan media grafis yang paling sering digunakan. Kelebihan dari media gambar dan foto diantaranya memiliki sifat yang konkret, dapat mengatasi ruang dan waktu, mudah dapat didengar, biaya relatif murah, mudah digunakan guru. Kelemahan media gambar diantaranya hanya menekankan indera penglihatan, ukurannya terbatas, dan untuk permasalahan yang kompleks, gambar kurang efektif digunakan. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, banyak sekali pokok bahasan yang dapat digunakan media gambar atau foto. Antaranya seperti wudu, sholat, menyelenggarakan jenazah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu diagram. Diagram merupakan gambar sederhana yang menggunakan garis dan simbol. Diagram yang baik adalah diagram yang digambar dengan benar dan rapi, ukurannya cukup besar sehingga dapat dilihat semua peserta didik dan diberi penjelasan. Yang selanjutnya yaitu grafik. Grafik merupakan media visual yang dibuat dari titik, garis, atau gambar dengan menggunakan prinsip matematika. Kelebihan media grafik diantaranya yaitu peserta didik lebih cepat memahami informasi yang disampaikan, sangat baik untuk penyajian data kuantitatif, lebih mudah menganalisis serta menginterpretasikan. Contohnya seperti materi dalam pendidikan agama Islam yang dapat menggunakan media grafik adalah jumlah jamaah haji kabupaten. Nah, selanjutnya yaitu poster. Poster merupakan gabungan antara gambar dan tulisan. Poster dapat dibuat di atas kertas, kain,
seng, ataupun bahan lainnya. Poster memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu sederhana, terdapat gambar dan tulisannya yang jelas serta slogan yang jelas. Materi pendidikan negara agama Islam yang dapat diajarkan dengan menggunakan media poster adalah berbuat baik seperti poster suka bersedekah dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu komik. Komik merupakan media yang sederhana, jelas, mudah dipahami. Komik biasanya berisi cerita dilengkapi dengan gambar. Media komik dapat dipakai dalam membahas pokok bahasan tentang penyebaran agama Islam yang dibuat dalam komik atau cerita tentang perilaku terpuji. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu media audio. Media audio adalah media yang erat kaitannya dengan pendengaran. Informasi dituangkan dalam lambang-lambang auditif baik berupa verbal maupun non-verbal. Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi yang dapat menggunakan media seperti Al-Quran, hadis, sejarah perkembangan Islam, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu media proyeksi diam. Media proyeksi diam merupakan media yang prinsip sama dengan media grafis, tetapi dalam media proyeksi informasi disampaikan melalui proyektor agar dapat dilihat oleh peserta didik. Dan ada beberapa jenis media proyeksi dalam yang pertama yaitu slide, film berangkai, OHP, dan televisi proyektor. Nah, selanjutnya yaitu mengenai dasar filosofis pengembangan dan inovasi media teknologi pembelajaran. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Terdapat suatu paradigma yang menyatakan penggunaan beragam jenis media dengan teknologi terkini mengakibatkan dehumanisasi. Pandangan ini dirasa kurang tepat karena menyatakan justru dengan banyaknya media yang digunakan, siswa menjadi lebih dihargai dalam memilih media apa yang sesuai dengan karakter kepribadiannya. Jika setiap siswa yang memiliki kepribadian atau harga diri, kemampuan, keterampilan, dan motivasi yang beragam dihargai oleh guru, maka dengan adanya media baru atau tidak sekalipun proses pembelajaran tetap akan humanis. Yaitu landasan psikologis. Pemilihan media pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik, kepribadian, minat, dan motivasi setiap siswa. Karakteristik karena memiliki pemikiran, proses pelajarannya sendiri-sendiri. Setiap seperti mudah memahami materi dengan melihat, mendengar, dan praktis. Perlu diadakan pemilihan untuk menentukan media secara tepat agar menarik minat siswa dalam proses pembelajaran dan menyesuaikan berdasarkan pengalaman dari siswa. Selanjutnya landasan empiris. Hasil belajar siswa salah satunya ditentukan dari media belajar yang mereka gunakan. Artinya apabila siswa belajar sesuai dengan cara belajar serta menyesuaikan media belajarnya, maka hasil belajar siswa akan signifikan. Seperti siswa dengan gaya belajar visual akan lebih baik memahami pelajaran dengan menampilkan gambar ataupun grafik, sedangkan siswa gaya belajar audio akan lebih paham materi apabila suasana belajarnya tentang sunyi dan suara penjelasan guru terdengar dengan jelas. Selanjutnya yaitu landasan teologis. Pandangan Barbara dan Rita yang dikutip oleh Nur Yahya dan Andik Widodo, penggunaan teknologi dalam pendidikan merupakan teori dan praktik dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan penilaian proses serta sumber belajar. Dua komponen tersebut menunjukkan landasan pengetahuan yang dilandaskan pada riset atau pengalaman. Lanjut, yang ketiga yaitu tujuan pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI. Secara umum, tujuan penggunaan media pembelajaran adalah membantu guru dalam menyampaikan pesan-pesan atau materi pembelajaran kepada siswa agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan.
kepada siswa. Nah, tujuan dari pengembangan media ada beberapa poin. Yang pertama itu persiapan yang mencakup persiapan alat dan bahan. Yang kedua, perekaman meliputi pemilihan tangkapan, metode perekaman, dan pengaturan audio pada perangkat perekaman. Yang ketiga itu editing. Editing itu termasuk menambahkan elemen, gambar, dan info, mengedit dari waktu, menambahkan efek, perbesaran efek, animals, dan dukungan audio untuk pengantar background dan narasi. Yang keempat itu penerbitan yang mencakup penerbitan video yang diedit ke dalam suatu unit, mengonversi format video ke dalam MP4 dengan public format. Yang kelima itu finishing yang meliputi membuat quiz, kemudian menggunakan video dengan quiz, kemudian bersatu dengan ekstensi kinerja video media tertentu mencapai rencana yang ditentukan. Ketika dijalankan, menu putar otomatis muncul untuk memilih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi media teknologi pembelajaran PAI. Proses pengembangan media pembelajaran PAI yang pertama itu analisis. Kegiatan analisis merupakan kegiatan awal yang menyusunan media pembelajaran. Yang kedua, menentukan standar dan tujuan yaitu tahap selanjutnya, dan model adalah merumuskan tujuan standar. Dengan demikian diharapkan peserta didik dapat memperoleh suatu kemampuan dan kompetensi tertentu dari pembelajaran. Dalam merumuskan tujuan dan standar perlu memperhatikan dasar dari strategi media dan pemilihan media yang tepat. Selanjutnya yaitu memilih strategi teknologi media dan bahan ajar. Pemilihan strategi pembelajaran disesuaikan dengan standar dan tujuan pembelajaran. Selain itu juga memperhatikan gaya belajar dan motivasi siswa yang nantinya dapat mendukung pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat mengandung model, yaitu modal dapat membantu strategi mana yang dapat membangun siswa pembelajaran berhubungan yang relevan dengan keutuhan dan tujuan. Desain pembelajaran dapat membantu pemaknaan pengetahuan oleh siswa yang dari usaha belajar siswa. Selanjutnya yaitu menggunakan teknologi media dan bahan ajar. Langkah berikutnya adalah penggunaan media dan bahan ajar oleh siswa dan guru. Selanjutnya itu mengembangkan partisipasi peserta didik, yaitu berisi kegiatan siswa yang pelajarannya di dalam kelas. Diawali dengan kesiapan siswa untuk pelajaran, yaitu siswa duduk dengan rapi dan bangku masing-masing memberikan penghormatan dan pengucapan salam kepada guru. Yang terakhir itu evaluasi dan revisi. Komponen terakhir model untuk pembelajaran yang efektif adalah evaluasi, revisi. Yang terakhir adalah contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi media dan teknologi pembelajaran PAI dalam pendidikan era Society 4.0, yaitu mengenai e-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik. Salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer. Dengan dikembangkan dalam jaringan internet, memungkinkan untuk dikembangkan yang berbasis web, sehingga dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas. Penyajian e-learning berbasis web menjadi lebih interaktif karena terjadi pertemuan secara daring. Sistem e-learning tidak memiliki batasan akses. Inilah yang memungkinkan perkuliahan bisa dilakukan oleh banyak waktu. E-learning digunakan sebagai istilah untuk segala teknologi yang digunakan guna mendukung usaha-usaha pengajaran lewat teknologi elektronik dan internet. Istilah e-learning lebih tepat ditujukan sebagai usaha untuk membuat sebuah informasi proses pembelajaran yang mengajar dan ada di sekolah atau universitas ke dalam bentuk digital yang dijembatani oleh teknologi internet. E-learning dalam proses pembelajaran secara konvensional, yaitu lebih banyak
dengan tambahan pembelajaran melalui media interaktif, komputer melalui internet, atau menggunakan grafik interaktif komputer. Metode campuran yakni bagian besar proses pembelajaran dilakukan melalui komputer, namun tetap juga memerlukan kepentingan tutorial untuk mendiskusikan bahan ajar. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.